Evaluasi adalah proses yang sistematik, terencana, dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, menganalisis serta menafsirkan data atau informasi guna menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam pembelajaran, dapat tercapai. Itu. Dalam dunia pendidikan, evaluasi itu tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa nilai atau skor, tetapi juga mencangkup proses pembelajaran, perilaku siswa, metode pengajaran guru, serta efektivitas kurikulum yang digunakan. Nah, tujuan utama evaluasi ini adalah yang pertama, mengetahui secara umum ya, yang utama. Yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Jadi, evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dapat tercapai oleh peserta didik. Hasil evaluasi ini menunjukkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua, memberikan umpan balik atau feedback bagi guru dan siswa. Jadi bagi guru itu hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki metode dan strategi untuk pembelajaran agar lebih efektif. Nah, yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan. Nah, hasil evaluasi ini digunakan oleh guru sekolah atau lembaga pendidikan itu untuk membuat keputusan seperti kenaikan kelas, kelulusan, perbaikan kurikulum, atau pengembangan kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir, tujuan utamanya yang nomor 4 adalah menilai efektivitas program dan proses pembelajaran. Evaluasi juga bertujuan untuk menilai apakah sistem, metode, dan media berjalan optimal, relevan, dan kebutuhan siswa itu sesuai atau sudah tercapai atau belum. Jadi terima kasih untuk materi yang pertama. Setelah ini saya akan melanjutkan tentang materi kedua, yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Di dalamnya ada 7 poin. Di antaranya yang pertama yaitu objektivitas. Jadi sebagai evaluasi kita harus memiliki nilai objektivitas bebas dari pengaruh subjektivitas penilai, baik diantaranya itu pengaruh pribadi ataupun pengaruh eksternal. Baik, yang kedua yaitu tentang validitas. Jadi alat evaluasi benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Maksudnya tidak sembarangan alat yang dijadikan alat evaluasi sedangkan targetnya sangat berbeda dengan alatnya. Jadi di situ harus terarah dan terukur. Dan yang ketiga yaitu reliabilitas. Hasil penilaian harus komitmen bila saja harus diulang. Maksudnya di sini ketika ada pembelajaran itu kan contohnya ujian, di saat ujian itu ada remedi. Jadi di dalam remedial tersebut nilai harus sama dengan nilai yang pertama pada saat belum remedi. Yang keempat yaitu praktis. Maksudnya di sini mudah digunakan dan tidak terlalu banyak biaya di dalamnya. Jadi tidak hanya mengandalkan biaya yang terlalu banyak, namun hal yang ingin dicapai dari evaluasi tersebut tidak tersampaikan. Yang nomor 5 yaitu komprehensif. Di dalamnya adalah mencakup semua aspek kemampuan peserta didik. Tidak hanya satu aspek di dalamnya, harus ada ketiganya. Di antaranya yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang nomor 6 yaitu keadilan. Keadilan di sini adalah tidak memihak dari salah satu siswa ataupun peserta evaluasi di dalamnya. Ketika keadilan itu tidak terlaksana, maka poin yang nomor 1 itu akan tercoreng. Yang nomor 7 yaitu keterpaduan, menjadi bagian dari proses pembelajaran dan tidak bukan terpisah di dalamnya. Jadi kegiatan evaluasi ini keterpaduan dari proses pembelajaran sebelumnya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Pindah kepada materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam alat evaluasi pembelajaran, yaitu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada tes, yang dimana tes ini adalah alat evaluasi yang digunakan untuk
mengukur kemampuan, mengukur pengetahuan, keterampilan, atau sikap seseorang secara sistematis dengan menggunakan pertanyaan atau tugas perintah tertentu yang harus dijawab dan dikerjakan oleh peserta didik. Tes ini biasanya memiliki jawaban yang benar dan juga memiliki jawaban yang salah, serta dapat dinilai secara objektif. Tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah menguasai materi pelajaran atau mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tes ini ada tes tulis dan juga ada pilihan ganda dan banyak lagi. Seterusnya ada non-tes. Nah, non-tes ini adalah alat evaluasi pembelajaran yang tidak menggunakan bentuk soal atau ujian tulis. Di sini tetapi menggunakan nilai yang dimana seperti pengamatan, penilaian sikap, perilaku, kebiasaan, dan hasil kerja siswa tersebut secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengetahui aspeknya yang dimana sikap, nilai, dan juga minat serta psikomotorik siswa secara lebih alami dan menyeluruh. Baik, yang selanjutnya tentang alat-alat evaluasi, yaitu yang pertama tes tulis. Tes tulis adalah menilai pengetahuan siswa melalui tulisan yang berbentuk pertama misalkan pilihan ganda. Pilihan ganda itu untuk mengukur penguasaan konsep secara luas dan objektif kepada peserta didik. Yang kedua adalah isian singkat. Isian singkat ini tentang menilai daya ingat yang dimiliki oleh siswa dan pemahaman-pemahaman secara cepat. Yang ketiga adalah uraian, menilai kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa lalu disampaikan dengan cara menganalisis. Tentang pilihan ganda isian singkat dan uraian ini pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Tentang kelebihannya adalah mudah dilaksanakan, bisa menilai banyak siswa. Yang kelemahannya adalah sulit menilai keterampilan dan sikapnya secara perilaku. Yang kedua adalah tes lisan. Tes lisan ini menilai siswa lewat tanya jawab langsung antara guru, yang disebut adalah face to face dengan secara langsung. Tujuan ini melihat kemampuan berbicara, public speaking, pemahaman, dan kepercayaan diri. Kelebihan dapat menilai penalaran secara langsung yang disampaikan oleh peserta didik terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah kelemahan, bisa subjektif dan butuh waktu lama. Yang ketiga adalah tes perbuatan, menilai kemampuan siswa dalam tindakan nyata, bentuk praktek yaitu demonstrasi, simulasi. Lalu tujuannya adalah menilai keterampilan dan sikap dalam situasi sebenarnya. Fungsi tes adalah mengukur pengetahuan keterampilan siswa, yang pertama adalah mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. Yang kedua adalah membandingkan hasil belajar antara peserta satu dengan peserta lain untuk mengukur satu sama lain tentang peningkatan tentang materi yang sudah diberikan oleh guru. Yang ketiga adalah menjadi dasar perbaikan pembelajaran guru. Mungkin itu saja, terima kasih. Alat evaluasi ada bermacam-macam jenisnya, yaitu yang pertama adalah observasi, yang merupakan teknik pengumpulan data dan mengamati perilaku atau aktivitas peserta didik secara langsung dan sistematis. Yang kedua, kuesioner, yaitu berisi rangkaian pertanyaan yang tertulis digunakan untuk pengumpulan data mengenai sikap, minat, persepsi atau latar belakang peserta didik, yang memiliki keuntungan yaitu efisien untuk mengumpulkan data dari banyak responden. Lalu ada wawancara, yaitu proses tanya jawab langsung antara penilai dan peserta didik untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pemahaman, perasaan atau pengalaman belajar mereka. Lalu ada portofolio, yaitu pengumpulan karya atau dokumen yang disusun secara sistematis oleh peserta didik dalam periode dalam waktu tertentu. Lalu ada skala sikap dan penilaian diri yang digunakan untuk mengukur bagaimana pandangan atau sikap peserta didik terhadap suatu objek mata pelajaran atau konsep.
Lalu ada penilaian D, yaitu diminta untuk menilai kemampuan kinerja atau proses belajar mereka sendiri berdasarkan budaya yang telah ditetapkan. Lalu tujuannya yaitu untuk mengukur aspek afektif dan psikomotor yang secara inferensi sulit untuk diukur menggunakan tes standar, dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan peserta didik tidak hanya dari sisi pengetahuan kognitif saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh penerapan jenis evaluasi, alat yang digunakan, aspek yang dinilai, teks tertulis, pilihan ganda. Alat yang digunakan adalah kognitif, teks price, unjuk kerja. Alat yang digunakan adalah aspek yang dinilai, psikomotor, observasi, lembar observasi. Alat yang digunakan jenis evaluasi, sikap dan partisipasi, portofolio, kumpulan karya siswa, aspek yang dinilai, proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.